Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan hari ini, izinkan saya membawakan materi untuk mata kuliah aplikasi komputer statistik, di mana pembahasan kali ini akan membahas topik mengenai membangun data dan mengelola file, tentunya dalam penggunaan aplikasi statistik IBM SPSS. Materi ini merupakan materi online pertama yang saya bawakan. Tentunya harapannya agar memberikan kesempatan kepada teman-teman sekalian untuk bisa sama-sama mempelajari mengenai bagaimana cara membangun data serta mengelola file di dalam aplikasi SPSS yang saat ini kita bersama-sama gunakan. Untuk itu, mari kita langsung ke materi pembelajarannya. Izin saya share screen untuk pembahasan langsung ke dalam aplikasinya. Baik, ini adalah tampilan user interface dari IBM SPSS. Di sini saya menggunakan SPSS versi 20. Bagi teman-teman yang menggunakan versi SPSS yang lainnya, tentunya tampilannya kurang lebih akan sama seperti ini selama masih sama-sama menggunakan aplikasi SPSS keluaran IBM, Statistic Data Editor. Nah, sebelum kita mulai pembahasan pada aplikasinya, di sini saya terlebih dahulu akan membahas mengenai bagaimana kita sebagai seorang peneliti itu dapat membangun dan menyajikan data yang sebelumnya diperoleh melalui serangkaian metodologi penelitian tentang bagaimana cara mengkolek data di lapangan, baik itu melalui observasi, wawancara, penyebaran angket atau kuesioner, maupun dari dokumentasi. Nah, membangun data itu berarti bagaimana cara kita memproses input data dari mulai data mentah hingga data tersebut siap untuk diolah. Pengelolaan datanya itu sendiri dapat berbentuk skor, grouping atau pengelompokan, membuat ringkasan data berdasarkan data mentah, hasil pengumpulan data dari riset atau penelitian kita, menghitung jumlah, menghitung rata-rata, dan nilai-nilai lainnya sesuai dengan kebutuhan dari penelitian itu sendiri. Nah, sedangkan dalam penyajian datanya nanti, pastinya data yang akan disajikan tentunya sudah dalam bentuk yang lebih berguna dan nantinya mungkin akan digunakan sebagai salah satu pertimbangan untuk decision making proses atau proses pengambilan keputusan. Nah, di sini saya akan memberikan contoh singkat, contoh sederhana, harapannya dapat memberikan gambaran kepada teman-teman semuanya tentang bagaimana cara pengolahan data melalui aplikasi SPSS, mulai dari bagaimana cara menginput datanya. Berikut adalah salah satu contoh data, di mana data di sini merupakan data hipotetik nilai UAS mahasiswa mata kuliah aplikasi komputer statistik. Kira-kira gambarannya sebagai berikut. Di dalam data ini terdapat list-list nama mahasiswa, kemudian ada jenis kelamin,
program studi atau prodi, nilai UAS, dan kriteria, di mana keseluruhan datanya berjumlah 15 orang mahasiswa dan mahasiswi, sesuai dengan namanya masing-masing, jenis kelamin, prodi, nilai, dan kriterianya. Nah, nantinya data ini akan kita inputkan untuk kemudian kita olah menggunakan aplikasi SPSS. Nah, sebelum masuk ke aplikasi SPSS, tentunya ada beberapa hal yang perlu kita lakukan terlebih dahulu untuk memudahkan kita selaku peneliti terkait nantinya kita akan mengolah data tersebut, mengolah data ini untuk menjadi bentuk-bentuk lainnya yang sifatnya akan lebih mempermudah kita dalam membaca datanya. Langkah-langkah apa yang perlu kita lakukan? Pertama, kalau di sini saya mencontohkannya masih dalam bentuk capture. Capture ini silahkan teman-teman salin ke dalam format file Excel, karena Excelnya itu nantinya cukup membantu kita dalam proses penginputan data ke dalam SPSS-nya. Nah, di sini saya sudah menginputkan capturean data ini ke dalam format Excel. Kurang lebih sebagai berikut. Nomor, nama mahasiswa, gender, prodi, nilai UAS, dan kriteria. Di mana keseluruhan data juga sudah diinputkan ke dalam Excel ini. Nah, nantinya dari file yang ada di sini akan kita inputkan ke dalam SPSS. Perlu teman-teman ketahui bersama, setiap caption, setiap table header, mulai dari nomor, nama mahasiswa, gender, prodi, nilai UAS, dan kriteria, itu nantinya akan kita rumuskan, akan kita buat di dalam SPSS di bagian variable view. Jadi ada dua bagian, sebagaimana teman-teman sudah pelajari di awal tentang tampilan dari SPSS. Ada data view, tempat kita akan menginput datanya nanti di sini. Lalu ada variable view, di mana variable view di sini yang akan menentukan variabel dan tipe datanya. Nah, caption atau table header ini nanti akan kita rumuskan ke dalam variable view, di mana penentuan dari masing-masing table header beserta data-data yang inputnya nanti kita definisikan sejak awal pada variable view di sini. Oke, pertama-tama kita akan buat dulu untuk variable view-nya. Untuk kolom yang pertama, di sini saya akan mulai menginputkannya tidak lagi memasukkan nomor, karena nanti nomor akan secara otomatis muncul dalam SPSS-nya. Saya akan mulai membuat dari nama mahasiswa. Kemudian akan dilanjut dengan gender atau jenis kelamin. Kemudian ke prodi, nilai UAS, dan kriterianya. Pertama-tama kita akan mulai dulu dari nama mahasiswa. Oke, kembali ke halaman atau tampilan user interface dari IBM SPSS bagian variable view. Kita akan tuliskan yang pertama di sini untuk mewakili nama mahasiswa. Saya tuliskan di sini nama. Jika sudah, nanti secara otomatis tipe, panjang, desimal, labels, dan lain-lainnya akan secara otomatis terbentuk oleh SPSS itu sendiri. Hanya saja untuk tipe datanya, panjang dari isian setiap masing-masing variabel itu bisa kita tentukan sampai dengan measurement-nya. Nah, untuk nama di sini, tipenya tidak numerik, saya akan ganti ke tipe string. Kenapa string? Karena string itu mewakili inputan baik dia dalam bentuk huruf maupun angka. Setiap karakter yang dapat dituliskan di atas keyboard itu diwakili tipe data variabel string. Dengan
panjang karakter saya buat misal 15. 15 di sini merupakan jumlah huruf, jumlah karakter setiap yang akan saya tuliskan untuk nama mahasiswa dengan asumsi panjang karakternya itu adalah 15. Desimalnya otomatis 0 karena dia tipenya adalah string. Tidak mungkin ada tipe string itu yang memiliki angka desimal di belakangnya. Lalu untuk measure-nya dia otomatis akan berubah menjadi nominal. Selain nominal di sini juga ada ordinal. Ada juga tipe measure yang bentuknya scale, biasanya untuk tipe yang numerik. Teman-teman bisa baca lebih detailnya mengenai masing-masing tipe data ini. Lalu selanjutnya, pada bagian label di sini juga bisa teman-teman tambahkan untuk memberikan penjelasan dari variabel nama. Di sini maksudnya adalah nama mahasiswa. Oke, jika sudah, kita akan lanjut untuk yang kedua. Yang keduanya yakni adalah jenis kelamin atau gender. Nah, di sini saya akan tuliskan gender. Nah, untuk tipenya di sini saya biarkan dalam bentuk numerik. Nanti saya akan jelaskan kenapa diinputkan dalam bentuk numerik. Nah, kita tentukan dulu width-nya itu panjangnya 8 boleh, tidak perlu saya rubah. Untuk desimalnya saya rubah menjadi 0. Sorry. Lalu untuk labelnya di sini saya tulis saja jenis kelamin. Nah, untuk bagian values ini nanti akan kita manfaatkan untuk menginputkan nilai dari gender tersebut. Sebelumnya izinkan saya untuk kembali ke bagian Excel. Nah, di sini sebagaimana kita tahu, gender atau jenis kelamin itu hanya ada dua tipe, laki-laki dan perempuan. Kenapa saya inputkan pada SPSS-nya itu dalam bentuk numerik? Tujuannya adalah untuk nantinya akan mempermudah saya dalam melakukan analisa maupun manipulasi datanya. Yang tadinya berbentuk string, bertuliskan laki-laki dan perempuan, akan saya rubah ke dalam bentuk numerik. Dalam bentuk numerik maksudnya seperti apa? Kita artikan untuk laki-laki itu bernilai 1, sementara untuk perempuan diberi flag atau tanda nilainya 2. Jadi nantinya untuk gender laki-laki kita akan tuliskan dengan angka 1, sementara untuk perempuan dituliskan dengan angka 2. Singkatnya seperti ini. Untuk gendernya, di mana laki-laki saya ubah menjadi 1 dan perempuan menjadi 2. Nah, untuk dapat memberikan pengertian ke dalam SPSS, perlu diinputkan dalam values, di mana values di sini akan menampung nilai dari si jenis kelaminnya tadi, di mana kita akan ketikkan pada bagian titik 3 yang ada di sebelah sini, tinggal diklik, lalu kita akan memberikan value, di mana tadi 1, labelnya adalah laki, lalu kita klik add. Lalu untuk value 2 itu adalah untuk perempuan. Seperti ini. 1 untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Jika sudah, tinggal diklik OK. Tampilannya kurang lebih akan menjadi seperti ini.
Untuk measure-nya saya samakan dengan nama, berisi nominal, align-nya saya rubah menjadi left, untuk memberikan alignment dari teksnya nanti, rata kiri. Setelah itu kita akan masukkan nilai yang ketiga, yakni prodi. Nah, prodi di sini pun akan saya perlakukan sama dengan gender, di mana prodi di sini hanya terdapat dua nilai. Yang pertama adalah prodi akuntansi dan yang kedua adalah prodi manajemen. Nah, untuk akuntansi, saya akan berikan permisalan 1, untuk manajemen diwakili dengan angka 2. Nantinya prodi akan berubah menjadi seperti ini. Di mana 1 untuk akuntansi dan 2 untuk manajemen. Dan pada bagian SPSS-nya pun juga saya tinggal menginputkan persis dengan gender. Tipenya numerik, labelnya saya tuliskan saja program studi, dan value-nya tadi kita berikan lagi hampir sama dengan gender, di mana 1 ini untuk akuntansi, lalu yang kedua untuk manajemen. Oke, measure-nya di nominal, rata kiri juga. Width-nya saya ganti ke 10. Oh tidak, saya ganti ke 15 saja. Dan untuk yang selanjutnya saya akan menginputkan data yang keempat, yakni nilai UAS, lalu kemudian data yang kelima adalah kriteria. Tinggal diikuti saja langkah-langkahnya untuk pengisian nilai UAS. Dan untuk measure-nya saya inputkan dalam bentuk scale, karena nilai itu sebagaimana kita ketahui dalam bentuk skala mulai dari nilai 0 sampai dengan nilai 100. Lalu yang terakhir, kita akan masukkan variabel kriteria untuk menampung nilai yang ada di sini. Nah, sebagaimana yang tadi kita lakukan untuk gender dan prodi, kita akan lakukan juga untuk kriteria. Di mana kriteria di sini eh, ada 4 jenis kriteria dalam penilaiannya, mulai dari cukup, kurang, baik, dan sangat baik. Kalau teman-teman bisa melihat di sini, nilai dengan angka di bawah 70 itu masuk kategori cukup. Nilai di bawah angka 60 di sini masuknya kriteria kurang. Nilai mulai dari 70 ke atas itu baik. Di atas 80 itu sangat baik. Kira-kira seperti itu untuk cakupan kriterianya. Maka dari itu kita tinggal ubah kalimat kriteria yang berisi teks menjadi bentuk numerik juga. Di mana untuk cukup yaitu nilainya 2, untuk kurang nilainya 1, untuk baik nilainya 3, untuk sangat baik nilainya 4. Kira-kira menjadi seperti ini hasil dari perubahan datanya.
Nah, pada bagian label, kita juga bisa tuliskan kriteria penilaian. Ini hanya untuk memberikan label kepada pembaca datanya nanti. Lalu untuk value, di sini yang perlu kita definisikan. Di mana mulai dari 1, dari nilai yang paling kecil itu artinya kurang. Lalu nilai 2 itu cukup. Nilai 3 itu baik. Nah, nilai 4 itu sangat baik. Kira-kira seperti ini. Jika sudah, tinggal diklik OK. Nah, setelah semuanya diinputkan seperti ini, tinggal dilihat pada bagian data view yang otomatis masing-masing kolomnya sudah terbentuk sesuai dengan yang kita definisikan pada variabel view. Nah, tugas kita selanjutnya adalah menginputkan nilai yang sudah ada di sini, yang sebelumnya kita ketikkan di Excel ke dalam file IBM SPSS-nya. Mulai dari yang pertama adalah nama mahasiswa, seperti ini. Lalu yang kedua itu kita akan inputkan gender, tapi tentunya dengan menginputkan nilai yang sudah kita ubah ke dalam numerik, seperti ini. Untuk prodi pun juga sama. Nilai UAS ini tidak ada kriteria, jadi saya akan inputkan sesuai dengan nilai aslinya. Lalu untuk kriterianya itu sendiri, saya akan inputkan yang tadi kita sudah sama-sama buat dalam bentuk angkanya. Oh, masih ada desimal di sini. Saya balik lagi ke variabel view. Kriterianya saya nolkan untuk bagian desimalnya. Kurang lebih seperti ini. Nah, tadi di awal sudah sempat terlihat hasil dari variabel view-nya untuk bagian gender. Itu bagaimana cara memunculkannya, tinggal teman-teman klik menu view yang ada di atas ini, lalu ketik atau berikan checklist pada bagian value label seperti ini. Nantinya semuanya akan memperlihatkan nilai sesuai dengan yang sudah diinputkan dalam masing-masing value di variable view. Nilai inilah yang mendefinisikan masing-masing nilai yang kita inputkan untuk gender, prodi, dan kriteria. Ya, begitulah kira-kira bagaimana cara melakukan input data ke dalam SPSS dengan memanfaatkan variabel view dan data view, tentunya dengan mendefinisikan masing-masing variabel atau masing-masing kolom dari file Excel sebelumnya ke dalam format IBM SPSS. Terima kasih. Jika ada yang perlu ditanyakan, bisa dituliskan pada kolom komentar. Kita akan lanjut pembahasan ke bagian analisa dan manipulasi datanya.